gue demen banget tuh kalau band metal vokalisnya cewek. Itu sange aja deh gue. Cuy, selamat datang di YouTube channel gue, di Kurniansa, channel yang biasa aja tapi sah-sah aja ya kan cuy. Jadi untuk teman-teman nih, gue saranin tetap di rumah aja ya kan. Karena memang sekarang kondisi di luar memang lagi gak kondusif. Lagi banyak virus di luar, tetap di rumah aja, stay safe, jaga kesehatan dan selalu tingkatkan imunitas tubuh ya kan, biar tetap sehat lah. Oke, jadi untuk di video gue kali ini gue mau bakal nonton bareng sama teman-teman gue yang nggak banyak sih, cuman yang beberapa temen gue, dan kebetulan rumahnya pun deket dari rumah gue, jadi gue nggak perlu jauh-jauh keluar karena memang masih di satu lingkungan juga. Oke, jadi di film Indonesian Extreme Scenes ini, film ini digarap oleh Mas Triandoko. Titelnya ini Minoritas, Indonesian Extreme Metal Dokumentaris, format DVD. Kebetulan ini baru datang dan masih segel ya kan. By the way, gue order ini di Signus Production, nanti linknya gue bakal taruh di deskripsi buat teman-teman yang order DVD-nya Indonesian Extreme Scenes. Gue saranin sih lu semua pada beli nih, karena salah satu film dokumenter yang patut dibeli menurut gue pribadi. Di sini untuk total filmnya ada 6 film, durasi 3 jam. Untuk disc pertama, ada 2 disc di sini. Disc pertama di sini ada Kediri Kingdom Death Metal. Terus ada salah satu narasumber dari Mas Doni Herdarutona, salah satu penggerak Animal Defender dan salah satu vokalis band dari Vandral Inception. Ada bonus film dari Extreme Indie Label Jakarta remake 2015. Nah, untuk di disc kedua di sini ada Immortal Rites Eastern Mythology Dokumenter Ujung Berung Rebels. Jadi ini tentang dokumenter potret Ujung Berung Rebel yang ada di Bandung, salah satu komunitas terbesar di Bandung. Ada juga bonusnya itu Extreme Indie Label Jakarta Part 2. Oke, jadi gue langsung aja mau ke rumah temen gue. Kebetulan juga rumahnya nggak jauh dari sini. Ya paling berapa langkah lah dari sini. Dan juga paling cuma beberapa kawan gue doang cuy yang gue ajak nonton karena kondisi lagi begini. Oke, jadi gue udah di rumah teman-teman gue nih. Nanti untuk pendapatnya gue mau nanya ke teman-teman gue, ke tiga teman gue ini setelah nonton Indonesian Extreme Scene. Oke, gue mau nonton dulu lah ya. Jadi videonya gue tampilin buat teman-teman nih yang mau video dari Indonesian Extreme Scene, mending beli aja, nanti link pembeliannya gue taruh di deskripsi. Oke, gue tonton dulu ya. Apalagi dolar naik nih kan. Ini Andre lagi, kembar kali Sekarang ini di season nih. sebetulnya penyempurnaan dari yang udah dimulai dulu sama Di season ini waktu acara Global Distortion ngambilin ini. banyak lagi. Sekarang mungkin lebih berkembang karena adanya era teknologi, lebih mudah untuk kontak band di mana-mana, nggak kayak dulu kan. Dan banyak anak-anak muda yang lebih berani untuk berjudi. Karena ini ekstrim metal, kita bukan jualan pop, bukan jualan barang yang pasti disukai semua orang. Jadi selain butuh dana, juga butuh nyali gitu. Dan menurut gua sekarang sudah banyak anak muda label-label baru yang bernyali, sehingga band-band yang punya kualitas, meskipun mereka tinggal di kota-kota kecil, tetap bisa karyanya nyampe kemana-mana karena kenekatan orang-orang yang membuat label-label ekstrim ini gitu. Buat gue itu bagus banget. Kalau untuk
teman-teman yang pengen Coba mencoba tolong untuk ini di skip aja. berada di industri ini ya, dan Maaf bang, Nggak takut ya anjir. gue udah nggak respect sama lo bang. Padahal banyak udah yang kenal lu. harapan di Pramuka Pasti ada kendala produksi sih tuh. bayaran dari lain. Kelihatan kalau gara-gara BK harus berjuang. Dibuat oleh industrinya. Nah, siapa nggak bisa ngasih di duit lihat BK ada di belakang layarnya juga. Di internasional diakuin banget BK. menghasilkan banyak band metal ternama di Satu-satunya band yang kalau latihan jam 7 pagi anjir. Oke lah, Jam 7 anjir, jam 9 udah nganter anak katanya. Ini juga vokalisnya siapa? Vokalisnya Gugat gokil. Oh cewek ya? Iya, Guru PAUD ya? iya PAUD kalau nggak salah. Waktu dia bersama Waduh, gue demen banget tuh kalau band metal vokalisnya cewek. Iya, kayak aja deh bro. Risa. Kalau pesan gua tentang Ujung Berung, gua emang nggak banyak melihat Siapa? cuma Tara? dari orang luar gua dengar banyak banget kalau dari Ujung Berung. Oke, Kestra masih baru. keterikatannya Itu kuat. nonton doang anjir. Iya, yang BK kemarin. Dan yang gua tahu itu nggak cuma metal aja. Aku lihat musik metal di Bandung itu tuh perkembangannya cukup pesat ya, terutama di daerah Ujung Berung. Enggak sama kayak gua kok. Beda muka lu gantengan gua. Sumbernya Ya, agak tangan lu dikit band-band aja. metal terkenal yang Enggak terawat dia. banyak dikenal lah sama warga-warga Indonesia atau metal Indonesia. Yang cewek mesti Dan bapaknya, itu oh nanti kesini. dari zaman Ngaco dulu gitu. ke sekarang tuh Siapa? perubahannya tuh Orang benar-benar ini kelihatan lagi banget, jaga karena rumah dulu bego. kan band metal Tadi itu ngomong. nggak dilihat sama orang dan dianggap Jaga sebagai rumah. musik yang Kayak anjing ya. Rumahnya mau kabur apa? teriak-teriak doang. Tapi kalau sekarang tuh kayak semua orang pasti lihatnya wow, ternyata band metal dari Bandung itu bisa ke luar negeri juga loh, bisa show di luar negeri dan mereka punya skill yang nggak bisa Bisa nikah sama bule juga loh. dari segala mata aja dan Fansnya semua PE, pemain fansnya udah PE. nggak kalah dengan band-band luar negeri. Ujung Berung Rebels pertama kali muncul dengan Tapi Metallica waktu datang ke Indonesia nunjuknya sering aja loh, buat jadi pembukaan. anak Iya. perusahaan Aquarius. Sebelumnya, komunitas ini menyatakan Emang dirinya Metallica tuh adalah kalau tur tuh kelompok ekstrim openingnya wrestling milih dan ya. Dulu aja homo rotor yang serta ditonjok. Bandung Death Brutality Area. Iya, maksud gua Merupakan komunitas yang terlahir, seringnya bisa kepilih gitu besar, ditunjuk serta ini berjuang di jalanan kota mungkin Bandung. karena musiknya emang asik. Musiknya masuk kali dia. Taring anjir. Taring juga asik ya gua. Vokalisnya keren banget nih karakternya. Iya. Pakai sarung tangan dulu ya. Iya, udah gitu Kayak vokalnya vokalisnya- Stella keren Jol, Amerika banget. Kayak vokalisnya itu, Edbrit, Turtle JR. Turtle JR numpang deh. Iya karakternya ini. Jasad Ini drummer pas band. Ih, drummer Zaman pas dulu, band. zaman Iya, dulu mungkin. Dulu bego sebelum Dulu. Sandi. Oh. Yang ternyata Enggak, justru dia gantiin Sandi. Sandi balik lagi. Jangan Ujung Berung Rebels terlalu kecil. Gantiin dalam Sandi. artian Dia Sandi kan keluar dari pas band waktu itu. Terus masuk lagi Oh dia. iya benar. Buat menjadi independent rebel. Ini diusir gitu. Ya. Enggak tahu kalau bah itu lu tega amat. Secara berani menyebutkan dirinya independen pada saat itu. Kimu, wih, si orang terkenal ini. Yang sangat terbuka. Lu orang terpengaruh lu di BK lu. Iya, benar. Dan salutnya dia nggak musuh ya. Iya, di BK kalau nggak ada dia mah mungkin nggak bakal ada sampai sekarang. Idealisme. Tetap support nge-up banget dia juga ya. Itu yang
kemudian bekas gitarisnya juga kan? Iya. dan Gitaris BK. sedikit demi sedikit Abah lah yang maju ke benar-benar level-level masuk lagu. selanjutnya. Iya. Bisa. Ya Cloud ya. Sekitar Waktu tahun di 90-an, enggak ini launchingnya ada saya dan vertikal tuh Jol. teman-teman dari ujung berung membuat satu Waktu di Gramedia mana itu? dari Jogja, Bonjeruk kalau nggak salah. Surabaya, dengan Malang, dengan Solo juga, dengan Jakarta, sampai akhirnya terbentuklah suatu connecting yang memang akhirnya memberikan suatu ruang buat teman-teman komunitas ini bagaimana caranya kita melempar suatu karya gitu kan, karena pada saat Apa itu nih Waken nih? bagaimana caranya Kan bisa Metal sama Battle. kita itu memang Bisa kayak- bisa teman Bisa temen waktu itu mewakili Berbagai Indonesia. karya Pertama kali dilanjutkan. malah ya dia. Iya. Selain Bisa ya, studio taring. Papa, studio Duluan Reverse dia milik gitu. Richard Fassbender Dibanding juga BK, menjadi salah duluan satu bisa. studio Duluan yang di si populer. BK Bukan BK, lah, BK cuman yang yang ngebawa sini. BK bisa ya. teman-teman Buat main di Jakarta, Wacken. daerah-daerah Lagu BK. itu bandnya banyak yang Denger belum tuh. memiliki sound engineer, belum memiliki kru yang Lagu BK solid. nggak Nah, nggak di tahu. Bandung Nggak dengar pada bahasa. era itu sudah mulai itu semua gitu. Jadi mereka banyak mengawali Gua disalut nih sama dia nih. hal-hal yang sifatnya teknikal Waktu masih ngejalanin band. Rolling Stone. Saya banyak berhubungan karena banyak band-band dari ujung berung yang latihan di studio musik di Bandung. Gak tau kenapa kok kalau tentang ujung berung seru banget. Oke, gue udah nonton videonya nih sama teman-teman gue. Gue mau nanya pendapat nih dari salah satu temen gue dulu. Nanti ketika temen gue tanya untuk pendapatnya setelah nonton film Indonesian Extreme Scene ini apa sih pendapatnya. Nah, kali ini gue lagi sama temen gue yang tadi nonton bareng gue. Siapa nama lu? Haji. Oh ya, Haji biasa aja dong. Nih gue mau nanya nih, setelah lu nonton dokumenter film Indonesian Extreme Scene ini nih yang bertitel Minoritas, pendapat lu apa sih? Komentar lu? Menurut lu pribadi aja gitu. Kalau menurut gue pribadi keren ya. Jadi kayak salah satu review scan metal Indonesia ke belakang gitu, dari awal mulanya scan Indonesia tuh dari mana aja gitu. Terus kayak siapa aja sih di balik scan metal Indonesia sampai sebesar ini gitu, orang-orang siapa aja gitu. Terus juga Apalagi nih? Tadi kan dari kisahnya kan banyak tuh ngangkat dari kisah dari Mas Doni, terus dari Extreme Indie Label Jakarta. Nah mungkin dari apa namanya dis yang tadi di setel nih, lu punya ini nggak sih apa namanya pesan salah satu di list itu gitu? pesan gue kayak di situ kan tadi dijelasin ya, kalau misalnya penjualan merchandise dan rilisan fisik di Indonesia ini udah mulai turun ya, jauh ya gitu, karena kan mungkin sekarang orang udah dengarnya di Spotify Lebih Yo, apa ngedenger yang gampang aja gitu digital editannya ya. gitu. Kalau menurut gue mungkin kalau emang lu masih support nih scan musik Indonesia, lu belilah merchandise originalnya, lu beli rilisan fisik mereka gitu. Iya, Karena penting. dengan cara kayak gitu lu bantu support band itu dan scan itu sendiri gitu. Iya, betul. Kalau lu cuma mau denger doang dan lu nggak mau bantu apa-apa ya mereka juga nggak bakal bisa sampai sebesar ini. Iya. Nah terus lu punya pesan nggak Ji dari garapan film ini untuk Mas Triandoko selaku penggarap film ini? Menurut gue terima kasih banget buat Mas Tri ya, karena kita jadi Tahu bisa lah ya. flashback lagi ke belakang, kita bisa paham lagi, oh ternyata mereka nih punya peran penting gitu di scan musik Indonesia gitu. Iya. Oke deh, jadi mungkin lu apa ngungkapinnya seperti itu aja lah ya pendapat dari lu ya. Oke, thank you. Oke, gue udah sama salah satu teman gue lagi nih. Siapa nama lu? Kenalan dulu dong. Nama lu siapa? Oh. Ada langsung. Ya gue Wawan. Oke, nama lu Wan. Jadi pendapat lu gimana nih setelah lu nonton Indonesian Extreme Scene ini nih yang film garapannya Mas Triandoko? Menurut gue keren sih. Jadi kelihatan jadi sekarang scan sekarang ini jadi lebih kelihatan lah, lebih ada lah maksudnya, jadi pandangannya lebih beda. Kalau orang bilangnya metal kayak gini kayak gitu, setelah nonton ini ternyata ya lebih dalam, ternyata lebih mantep gitu. Dan mungkin lu punya apa namanya pesan nggak nih buat Mas Triandoko buat kedepannya setelah penggarapan film Indonesian Extreme Scene yang pertama ini nih, mungkin lu punya pesan untuk Mas Tri gitu. Kalau ini kalau bisa ada lanjutannya lagi yang lain Untuk gitu. part-part berikutnya Ya, ya. untuk Jadi yang tiap tahun tuh ada dokumenter terus gitu ya. Jadi tahu lah perkembangan scene tiap tahunnya gitu ya. Nah, betul. Itu lebih enak begitu sih. Jadi ini udah keren sih. Oke deh. Udah segitu aja pendapat lu nih. Ya, siap.
Terus Pak. oke deh, thank you. Oke, jadi gue udah nanya kedua temen gue dan dia udah ngasih suatu pendapat dari mereka masing-masing. Kalau dari gue pribadi sih, untuk garapan film Indonesian Extreme Scene ini garapannya Mas Triandoko, untuk pendapatnya sih, gue pribadi sih setelah nonton ini patut aspirasi lah buat Mas Tri lah. Keren banget, jadi apa yang di Sins nggak tahu nih sebelumnya, jadi gue jadi banyak tahu gitu dari setelah gue nonton film ini. Terus juga salut juga sama sosoknya Mas Doni ya kan, Mas Doni Iblis. Selain dia aktif di Sins Metal, dia juga aktif untuk membantu di Animal Defender. Emang itu patut kita contoh lah sebagai pecinta-pecinta hewan ya kan, khususnya juga untuk teman-teman Sins. Patutlah kita contoh salah satu jalannya dari Mas Doni. Nah, terus untuk pesannya nih buat untuk pesan untuk Mas Tri untuk kedepannya, mungkin untuk tiap tahunnya, kalau dari gue pribadi pesan untuk Mas Tri untuk tiap tahunnya kalau bisa sih ini selalu ada gitu untuk penggarapan dokumenter Sins Metal di Indonesia khususnya, karena memang biar kita semua tahu nih setiap tahunnya perkembangan di Sins Metal tuh ada apa aja sih buat setiap tahunnya gitu. Nah oke. Jadi mungkin cukup sampai sini video gue. Yang udah nonton thank you banget, jangan lupa untuk subscribe. Oke, thank you cuy.